pagi. Waalaikumsalam. Bu Devi ada perlu apa? Apa yang ada yang saya bisa bantu? Nggih, Bu Nur. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bu Nur sudah memberikan kesempatan dan berkenan saya wawancarai mengenai tugas yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak ini. Ini saya diminta untuk mewawancarai Bu Nur mengenai 8 poin pengambilan keputusan. Sebelumnya, Bu Nur hari ini sehat, Bu? Alhamdulillah, semuanya sehat. Bu Devi juga sehat. Sehat, Bu, alhamdulillah. Langsung saja nih, Bu Nur. Ya. Ini yang pertama yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu Nurwati dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan siswa maupun guru maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah. Jadi ini ya Bu, di dalam kita menyelesaikan kasus atau masalah ya Bu Devi, kita lembaga 1 SD itu adalah satu tim. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri dan ibu-ibu juga tidak berdiri sendiri, tapi kita merupakan satu tim dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan Penjaga. Jadi masalah apapun yang kita hadapi itu bukan masalah kepala sekolah, tapi masalah semuanya dan kita selesaikan dengan bersama-sama dengan minta solusi pendapat kepada Bapak Ibu Dewan. Itu Bu Devi yang biasa saya lakukan selama ini. Oh, jadi melalui kerjasama dan kebersamaan itu ya Bu. Jadi kerjasama, kebersamaan, saling mempercayai, saling menghargai itu yang kita utamakan. Jadi setiap sekolah bisa berjalan dengan lancar karena adanya kebersamaan. Untuk poin berikutnya, Bu, selama ini bagaimana bila ada 2 kepentingan yang bersama-sama, sama-sama memiliki nilai benar, tidak ada yang ini yang didulukan atau ini yang didulukan, kemudian bagaimana keputusan gubernur untuk mengambil solusi yang terbaik, seperti kasus kemarin ANBK kemarin. Ya, seperti kasus kemarin itu dari Gladi Bersih ANBK tahun 2022 dengan PTS semester 1 2022-2023 kan bersamaan. Jadi yang melakukan ujian ANBK kan hanya kelas 5 Jadi kalau yang kelas 1 kecuali kelas 5 itu kan semua berjalan seperti jadwal yang ada. Nah, karena kalau untuk kelas 5, khusus kelas 5 itu kita tunda. Jadi misalnya ANBK kan ini nggak bisa ditinggalkan ya betul. Jadi untuk jadwal hari ini itu kita tunda untuk di hari Sabtu. Jadi tetap berjalan semuanya. Karena semuanya itu adalah penting. Itu. Jadi alternatifnya ujian PTS-nya ujian PTS-nya ditunda untuk jadwal hari setelah selesai jadwal akhir. Nah, itu kan Jumat, Sabtu hanya bahasa Inggris saja. Nah, jadwal yang hari Rabu itu ditunda untuk di hari Sabtu. Jadi supaya semuanya berjalan lancar dan anak-anak tidak terlalu terbebani untuk belajar. Untuk poin yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Gubernur lakukan untuk mengambil keputusan, misalkan terhadap kasus selain ANBK dan PTS yang bersamaan, atau kasus-kasus siswa atau gurunya mungkin. Kasus-kasus yang ada di sekolah ya, permasalahan yang ada di sekolah. Kalau dari guru, insya Allah itu sepertinya lancar-lancar saja. Dan seandainya ada kasus misalnya ya harus kita selesaikan, duduk bersama, kita omong-omongan, cari penyebabnya dan cari solusinya itu ya. Nah, kalau dari anak kita juga harus mengetahui latar belakang anak itu bagaimana, dan kita lihat sudah berapa kali anak nggak masuk, berapa hari anak nggak masuk. Misalnya 1 kali 2 kali kita cukup dengan WA ya kalau sekarang kan. Nah, kalau sudah 3 kali kita datangi ke rumah orang tuanya, kita omong-omongan dengan orang tuanya, kenapa anak ini kok sampai nggak sekolah. Seperti kemarin itu kasusnya kelas 5 ya, yang namanya Medina itu.
katanya kalau mau berangkat sekolah aras-arasen seperti ada yang gandoli. Nah itu kita beri motivasi, kita beri kasih sayang ya Bu, kita beri kasih sayang, kenapa, mengapa, supaya anak itu mau sekolah. Jadi orang tuanya juga kita mintai sama-sama untuk mendidik anak-anak supaya untuk mendorong anak tersebut mau bersekolah. Gitu Bu. Jadi, untuk poin yang keempat, hal-hal atau langkah apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Contohnya seperti PTS dan ANBK yang sama-sama penting ya Bu Nur. Kemudian adakah dorongan dukungan dari Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan tersebut, pengambilan keputusan, atau dari Bu Nur saja? Pada waktu itu kelas 5, guru kelas 5 kan langsung ngatur, Bu ini PTS-nya kok barengan dengan nadi besi ANBK, ini bagaimana seharusnya? Kalau begitu gini aja Bu Rina, nanti yang ANBK kita tetap ikut, yang PTS kan kita tunda. Nah, dalam memutuskan itu saya kan jadi pertama kali kan saya berhubungan komunikasi dengan guru kelas 5. Nah akhirnya dari guru kelas 5, dari prokton, dari teknisi, dan dari ibu-ibu yang lain juga saya mintai tolong, Bu ANBK nggak bisa berdiri sendiri, ini guru kelas 5 memang kelas 5 yang melaksanakan, tapi dalam pengerjaan, dalam pelaksanaannya itu harus ada dukungan dari Bapak Ibu guru, terutama dari prokton yaitu Ibu operator, dan juga dari teknisi, dari ibu guru kelas 5, juga alhamdulillah dari Bapak Ibu guru yang lain saya mintai tolong, itu alhamdulillah mereka juga semangat saja Bu. Jadi nggak pernah ada iren-irenan gitu Bu. Yang penting komunikasi dan kebersamaan yang tadi itu. Untuk poin yang keenam, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bu Nur? Kan tentunya banyak sekali Bu Nur peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang Bu Nur temui selain mengenai tentang ANBK itu Bu. Tantangan di dalam pengambilan keputusan ANBK ya, bukan keputusan lain, maksudnya misalnya ada bu guru yang kadang-kadang nah itu kadang-kadang yang membuat saya sakit hati, pegel, tapi saya sebagai ibu di sini saya kan nggak boleh merasa berlarut-larut. Itu kadang-kadang kalau ada bapak ibu guru itu saya hubungi nggak bisa, padahal apa yang ingin saya sampaikan itu hal yang penting sekali Bu. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang pegel Bu. Tapi karena seorang ibu yang nggak boleh ya, saya sebagai kepala sekolah, tapi saya menerapkan di sini kan seorang ibu gitu. Ya bukan saya menempatkan sebagai pimpinan, nggak, saya sebagai ibu. Jadi saya juga harus ngomong ya, saya kalau besoknya belum bisa dihubungi ya saya panggil ke kantor, kenapa Bu kemarin saya hubungi kok nggak bisa. Jadi ya kembali lagi Bu, itu semua itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi, kebersamaan, saling menghormati dan saling tahu tupoksinya masing-masing itu ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa kewajiban kita, apa tugas kita, itu semua akan berjalan lancar. Tantangannya ya itu Bu. Kalau misalnya ada hal yang penting tapi dihubungi angel, nah itu loh Bu yang membuat saya pegel itu. Kalau melihat dari tantangan Bu Nur ini tadi, kalau di sini ada pola atau paradigma dalam penyelesaian keputusan itu dari 4 model. Yang pertama individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran melawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek melawan jangka panjang. Kalau tadi kasusnya Medina sepertinya yang rasa keadilan rawan rasa kasihan ya Bu. Mau dimarahin tapi ya masih siswa kasihan. Kalau berdasarkan dari kasusnya Bu Nur ini tadi yang menghubungi Bu guru Suri tadi, termasuk yang mana gitu? Yang kebenaran itu. Kebenaran ya, gitu. Oh nggih. Kebenaran dan yang untuk jangka panjangnya juga ya. Untuk jangka panjangnya misalnya untuk apa? Nah kan kedepannya Bu guru nggak boleh berbuat seperti itu lagi, dan membentuk seorang karakter guru itu lebih konsekuen dan lebih loyalitas di dalam pekerjaannya kan gitu.
Untuk poin yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau Ibu Nur memilih untuk membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau saya itu lebih baik, itu lebih cepat lebih baik. Jadi seandainya ada masalah dan ada sesuatu kasus, ya kita harus selesaikan, nggak harus ditunda besok ya saya enggak. Dan langsung sehari itu juga kalau memang harus diselesaikan ya saya harus selesaikan. Jadi nggak ada jadwal dan lain sebagainya. Biasanya kalau berlarut-larut malah terus sebenarnya tadi seperti Bu Guru tadi ya, saya hubungi nggak bisa, saya tunda, saya tambahkan di hati, saya pegel, misalnya Bu Guru nih nggak ngerti, lah kan saya pegel sendiri. Tapi kalau pada saya itu langsung ngomong-ngomongan kan sudah langsung saya tahu, Ibu juga tahu, jadi kita saling mengoreksi diri. Pengalamannya Bu Nur nanti insya Allah akan jadikan sumber belajar untuk kita, saya dan teman-teman semuanya. Kemudian ada lagi Bu Nur, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Nurwati dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema itu Bu? Kasus yang kadang-kadang gimana ya mau ngambil keputusan ini, sedangkan yang ini begini, adanya pertimbangan itu. Ya misalnya kalau sehubungan dengan dinas, saya itu biasanya itu pertimbangannya ke pengawas, ke K3S dan ke ketua PGRI. Itu yang biasanya. Tapi kalau yang di sekolahan itu biasanya saya pertimbangannya kepada guru-guru yang lebih senior dari saya. Misalnya di sini kan Bundari, Bu Puji, lah itu saya buat pertimbangan. Untuk Bapak Ibu guru yang senior tentunya sangat membantu ya, sangat membantu sekali. Mereka kalau kita menghormati mereka, meskipun kita sebagai kepala sekolah tapi usahanya lebih muda dari mereka nih. Tapi kalau kita tetap menghormati mereka dan menempatkan mereka, istilahnya kayak uang ya Bu, itu akhirnya juga sekolah akan jalan lancar dan ada apapun mereka juga akan ikut memikirkan. Kecuali kalau kita itu otoriter dan sebagainya kan mereka juga nggak mau. Iya. Gitu. Jadi saya selalu seperti itu. Berdasarkan pengalaman atau ilmu yang sudah Bu Nur sampaikan ini tadi, pembelajaran yang bisa dipetik dari sebuah tindakan pengambilan keputusan itu bagaimana gitu? Maksudnya untuk yang kita petik yang baik untuk dilakukan itu ya. Misalkan sikap sebagai seorang pemimpin pembelajar. Sebagai seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, kita pertama itu sebagai kepala sekolah kita datang ke sini itu membawa SK ya Bu, membawa SK dari Bupati sebagai guru yang diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah. Di situ kita juga harus punya ketegasan. Ketegasan seorang kepala sekolah itu juga harus digunakan. Tapi kita juga tidak memungkiri kita itu adalah manusia yang butuh orang lain. Dan untuk suatu kekompakan, keberhasilan, kelancaran apapun itu satu tim tadi Bu Devi. Jadi kita ya tetap saja kembali lagi untuk komunikasi, kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Itu Bu. Itu. Terima kasih Ibu Nur atas pengalaman yang sudah Bu Nur sampaikan, dan sebagai bentuk sumber belajar, dan semoga memberikan manfaat bagi saya dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan siswa-siswa di kelas nanti ya. Terima kasih Ibu Nur. Saya mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Puput. Oke, selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu masih sibuk ya ini tadi ya? Mboten sih, kebetulan sudah selesai melaksanakan aktivitas rumah. Alhamdulillah, saya takut mengganggu. Mboten. Ini Bu, saya ada tugas dalam program Guru Penggerak. Ditugaskan untuk mewawancarai ibu kepala sekolah yang ada di sekitar lokasi tempat tinggal maupun di sekitar sekolah tempat saya mengajar. Di sini saya dimintai ada tugas untuk mewawancarai ibu kepala
kepala sekolah Bu Puput dari SD Ternyang 2 nggih Bu. Nggih, SD Negeri 2 Ternyang. Nggih, SD Negeri 2 Ternyang. Di sini tema wawancara hari ini yaitu mengenai pengambilan keputusan. Ini nanti saya akan menanyakan 8 poin Bu. Nggih. Semoga bisa menjawab. Pasti Ibu bisa karena Ibu lebih berpengalaman dari saya. Buatan sami mawon. Semoga nanti informasi hasil wawancara yang Ibu sampaikan sebagai sumber belajar untuk saya dan teman-teman yang lain. Amin, amin. Langsung saja Ibu. Nggih, monggo. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan siswa ataupun guru maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah? Selama ini kalau ada masalah itu saya pertama itu langsung mencari tahu masalahnya itu apa. Jadi dari masalah itu nanti itu apa benar atau salah itu saya lihat dulu pertama. Kemudian dari masalah itu saya cari akar permasalahannya apa. Jadi saya menggali informasi dari pihak-pihak terlibat dalam masalah itu. Saya ibaratnya bertanya gitu ya, bisa dari guru, bisa dari murid atau warga-warga sekolah yang lain. Dari situ nanti saya mencoba mencari alternatif jawaban, solusinya apa kira-kira. Jadi saya biasanya sharing dengan guru-guru senior di sekolah ataupun guru-guru yang lain juga saya libatkan biasanya. Jadi dari sharing itu nanti akan timbul ide-ide permasalahan solusinya apa kira-kira itu. Nanti kan ada apa yang usul ini usul itu pendapat gitu. Pendapat dari guru-guru lain. Jadi dari situ nanti kita pilih kira-kira solusi apa yang paling tepat dari permasalahan kita hadapi itu. Berarti ini keterlibatan semua pihak yang ada di sekolah, guru gitu. Iya, saya coba gitu. Saya coba merangkul semuanya. Saya coba melibatkan yang ada di sekolah itu. Nah, untuk yang poin yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki nilai atau dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalkan ada kasus A benar dan kasus B nilainya benar. Padahal keduanya ini sama-sama penting. Bagaimana kemudian kasus-kasus itu cara Ibu mengambil keputusan, Bu? Mau melakukan yang A atau yang B gitu ya? Kalau keduanya sama-sama benar. Saya lihat dulu urgensinya, urgensi itu apa, hal-hal yang mendesak di antara keduanya itu kira-kira yang lebih mendesak yang mana. Dari situ nanti kan kita bisa melihat kira-kira yang bisa dikondisikan yang mana, kan nggak mungkin dua-duanya harus berlangsung berbarengan. Tapi kita lihat dulu urgensinya tadi. Kemudian yang kedua, pihak yang terlibat nanti itu antara A dan B itu apa kira-kira sama juga di sekolah itu kan biasanya berarti nih. Antara A dan B yang terlibat apa sama atau tidak. Nah, dari jawaban-jawaban yang kita gali tadi, kita bisa menyimpulkan atau menentukan kira-kira A dan B mana dulu yang harus kita kerjakan, atau kalau bisa kita kerjakan bersama kalau memungkinkan gitu. Jadi kita lihat dulu kalau sasarannya sama, misalkan kegiatannya dua sama, siswa dan gurunya sama, tentu saja tidak memungkinkan. Tapi kalau siswanya berbeda, kan bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Mungkin itu. Oh iya. Bu, kalau dilihat dari sekarang itu kan ANBK sekarang ya Bu? Oh nggih kemarin ya. Itu bersamaan dengan PTS. Oh iya. Itu kan dua kasus yang sama-sama penting. Itu bagaimana Ibu menindaklanjuti? Nah itu tadi yang saya katakan, kan sama-sama terjadi dalam waktu yang sama, tapi saya lihat kan pesertanya berbeda. Iya. Untuk ANBK kelas 5 saja, dan PTS kelas yang lain masih bisa berlangsung. Dan untuk yang kelas 5 ini kita kan fleksibel, kalau PTS itu fleksibel. Kalau ANBK kan tidak bisa ibaratnya tidak bisa diundur karena waktunya cuma 1 hari itu saja. Karena online ya. Iya, karena melibatkan semua satu Indonesia, jadi nggak mungkin diundur. Jadi
kita siasati, ANBK-nya tetap berlangsung, yang lain tetap PTS, khusus kelas 5, PTS-nya kita undur gitu akhirnya. Iya. Jadi sama-sama jalan tapi tidak merugikan kalau menurut saya. Iya. Untuk poin yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus, misalkan untuk siswa atau untuk guru? Ya tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kesimpulannya itu ya langkahnya itu satu, mencari tahu permasalahannya apa, mencari tahu dulu. Kemudian yang kedua, melihat akar masalahnya apa, menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait dari masalah itu apa, misalkan dari gurunya, dari siswanya apa, kita wawancarai lah istilahnya, kita cari sudut pandang yang berbeda. Kan gak semua masalah itu kan satu fokus kita, maksud dari sudut pandang kita saja. Jadi kita tanyakan pihak-pihak terlibat itu apa. Kemudian dari situ dari menggali informasi tadi, kita mencari alternatif solusi dan kita pilih yang terbaik yang mampu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Itu saja mungkin. Bagus sekali Bu caranya Ibu, mungkin nanti sebagai bahan belajar untuk kami semuanya. Amin, semoga. Untuk poin yang berikutnya Bu, hal-hal atau langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Yang efektif menurut saya yang tadi, yang langkah yang kedua, yaitu menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita gali dulu, karena kan tidak memungkiri, kita kan nggak tahu sudut pandang orang lain itu gimana tentang masalah ini. Kalau kita memaksakan itu kan tentu kan tidak baik, karena ini melibatkan banyak pihak. Jadi menggali informasi dari pihak yang terkait itu sangat penting dan efektif menurut saya. Nanti kan kedepannya berkaitan dengan solusinya itu lah. Jadi kan biar sama-sama enak gitu. Berarti yang paling efektif itu menggali informasi. Iya. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memilih menyusun jadwal terlebih dahulu? Kalau jadwal ataupun tertulis itu tidak ada semacam itu. Cuma saya berusaha kalau ada masalah itu, kalau menemukan masalah itu berusaha menyelesaikannya itu tahap demi tahap. Istilahnya kan ada proses ada tahapan antara satu dengan yang lain kan saling terkait. Cuma jadi istilahnya itu tidak gerusa-gerusu, jadi tetap jadwal tidak ada, tapi tetap melaksanakan dengan pelan-pelan lah istilahnya gitu, agar lebih agar semua kepentingan itu terpenuhi gitu loh, tidak merugikan satu pihak gitu, tetap pelan-pelan. Untuk saya itu. Untuk poin yang selanjutnya Ibu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika, yaitu tadi misalkan ada dua kasus yang sama-sama dianggap benar dan penting, nggak bisa ditinggalkan salah satu. Kalau misalkan kasus di sekolah, Ibu dibantu oleh siapa, dan kalau misalkan kasus berhubungan dengan istilahnya kayak di kantor dinas, di Korwil, Ibu dibantu oleh siapa? Kalau di sekolah tentu saja rekan guru-guru yang lain, rekan sejawat di sekolah itu pasti saya libatkan, karena saya itu orangnya nggak bisa menyimpan sendiri. Jadi kalau ada masalah itu saya berusaha merangkul. Monggo, saya biasanya saya menanyai, saya memohon kayak saran dan semacam saran gitu atau masukan dari guru-guru yang lain, itu tentu saja mereka. Ataupun kalau ada masalah yang lebih luas itu dari teman-teman kepala sekolah yang lain atau yang lebih senior, biasanya saya tanya itu, saya nggak malu-malu. Jadi Ibu tidak menutup? Tidak, saya pokoknya tidak tahu malu yang bertanya ya. Gimana lagi kan kemampuan orang itu terbatas, jadi saran dan masukan dari orang itu tetap penting kalau saya buat saya itu mungkin.
Terus kalau misalkan Ibu dari kasus misalkan di kasusnya anak-anak di sekolah, Ya. pihak-pihak yang Ibu libatkan selain rekan kerja di sekolah siapa lagi? Kalau di sekolah, kalau siswa nggih orang tua murid Orang bisa tua murid. kan dilihat dulu kasusnya. Kalau misalkan kita membutuhkan keterlibatan wali murid ya kita panggil atau kita yang ke sana gitu. Tergantung kasusnya. Pokoknya yang penting tidak diselesaikan sendiri. Semuanya tahu gitu. Kita terbuka terhadap semua warga atau semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya, pokoknya gitu. Terus Bu, yang ini berdasarkan pengalaman atau ilmu yang sudah Bu Puput sampaikan, pembelajaran bisa dipetik dari sebuah tindakan pengambilan keputusan. Pembelajaran apa yang Bu Puput untuk saya dan nanti bisa sebagai sumber belajar untuk saya juga itu. Kebetulan kan ini juga hal yang baru bagi saya. Cuma saya mengambil hikmah atau pembelajaran itu kalau mengambil keputusan untuk diri kita itu berbeda, sangat jauh berbeda dengan kita mengambil keputusan untuk orang lain. Terutama di dinas nih, di pihak sekolah kita kan itu kan lebih luas. Jadi tidak semudah yang saya bayangkan ternyata. Jadi pengambilan keputusan di sana itu harus betul-betul memperhatikan semua pihak. Jadi keobjektivitasan kita itu diuji di situ. Kita harus melihat semua aspek, semua pendapat harus kita perhatikan juga. Dan yang penting itu adalah kedewasaan berpikir. Ini untuk diri saya pribadi. Mungkin yang lain berbeda. Kematangan berpikir seorang pemimpin itu diuji. Jadi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Kematangan berpikir seorang pemimpin itu juga sangat-sangat berpengaruh menurut saya. Selama ini selama Bu Puput menjadi kepala sekolah, pernahkah tidak ada pengambilan keputusan adanya masukan dari guru senior dan ada misalkan ada lebih dari guru senior ibu kepala sekolah senior memberikan masukan dan itu berbeda, bagaimana Ibu? Pernah. Pasti itu menjadi dilema iya, Bu, betul. Pernah guru senior, terutama di sekolah saya itu guru senior kan kebetulan di sana sudah bertahun-tahun, di sekolah itu sudah bertahun-tahun, jadi sudah menjadi ibaratnya di sana itu sudah menjadi mbok-mbokan istilahnya itu. Pernah kita berbeda dan memang agak berbedanya itu agak frontal gitu, tapi saya tetap tidak berusaha otoriter. Saya ajak diskusi pelan-pelan, saya beri gambaran ini gitu. Terus gini loh Bu, kalau masalahnya gini kan gini. Saya beri gambaran, berusaha mendekati lah istilahnya dari hati ke hati. Jadi alhamdulillah mau beliau, tapi ya mungkin agak sulit. Memang kan beliau sudah lama di situ, jadi kan saya ibaratnya pendatang, tapi kan posisinya pimpinan gitu. Akhirnya agak lama untuk dia itu agak lama, tapi mau baik-baik saja. Berarti ada nilai-nilai dari keputusan yang telah diambil Bu Puput tadi. Kalau berdasarkan dengan tugas yang saya laksanakan ini ya Bu ya, ada paradigma dalam pengambilan keputusan, individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kalau menurut Ibu, kasus yang Ibu yang membuat dilema tadi lebih ke nilai yang mana? Itu tadi yang tunggal, individu melawan kelompok. Karena saya ketika datang di suatu sekolah itu, mereka itu sudah solid. Guru-gurunya itu solid, sudah ibaratnya mereka itu bisa berjalan tanpa seorang pemimpin, kayaknya sudah kebiasaan dari dulu. Jadi mereka itu terbiasa berjalan sendiri di sana itu. Jadi saya masuk di situ ibaratnya harus berbesar hati dulu. Pertama itu saya merasa gak direken gitu istilahnya. Apa sih cuma gitu. Tapi saya masuk, saya berusaha masuk semua kegiatan saya, maksudnya semua ketika mereka ngobrol saya masuk gitu. Lama-lama memang
sudah mulai membaik lah, walaupun belum sempurna. Karena kan nggih perlu proses memang. Gitu. Lama-lama membaur gitu. Lama-lama membaur, cuma nggih masih belum sempurna karena butuh proses lebih lama gitu. Oh ya. Berarti kalau untuk istilahnya Bu Puput beradaptasi di tempat kerja sebagai pemimpin itu tidak membutuhkan waktu lama ya Bu? Hingga misalkan sampai berbulan-bulan. Tidak, karena kebetulan orangnya walaupun tergantung orangnya. Kalau di saya itu orangnya walaupun mereka berjalan sendiri tapi tetap open dan menghargai. Ketika ada pemimpin baru mereka tetap menghargai. Karena mereka terbiasa jalan sendiri itu karena terbiasa saja. Dulu kayaknya kepala sekolahnya gimana gitu loh. Cuma kalau ada orang yang baru masuk, mereka sangat open dan menerima masukan walaupun memang agak lebih ekstra untuk yang senior tadi gitu. Tapi untuk yang lain nggak ada masalah. Nah, Ibu, ini ada satu kasus di mana saya ditugaskan untuk mencari penyelesaian dari kasus ini dari berbagai sudut pandang atau pemikiran para pemimpin yang ada di sekolah. Masing-masing jawabannya ini pasti berbeda-beda. Karena nanti akan istilahnya akan bertemu sama rekan-rekan yang lain nanti sebagai bahan belajar untuk saya. Misalkan begini Bu, di sekolahnya Ibu ada siswa yang mewakili lomba di Surabaya atau lomba MIPA atau apa gitu. Kemudian dia harus mengikuti ujian akhir sekolah untuk mendapatkan nilai supaya bisa naik kelas. Akan tetapi dia pada waktu itu dia ditugaskan 5 hari misalkan untuk mengikuti lomba MIPA, mewakili sekolah atau mewakili kabupaten misalkan untuk ke Jawa Timur misalkan itu. Terus sedangkan siswa itu harus mengikuti ujian akhir sekolah supaya bisa naik. Nah, kemudian Ibu mendapatkan surat istilahnya surat izin. Istilahnya surat izin itu dari kantor atau dari guru lesnya misalkan. Kalau ini dikatakan guru lesnya mawon itu dari guru lesnya. Suratnya datang dari guru lesnya bahwa siswa ini akan mengikuti lomba MIPA. Nah, sedangkan anak ini harus mengikuti ujian akhir sekolah. Sedangkan itu membawa naik nama baik kabupaten itu. Nah, Ibu itu mengambil keputusan ini bagaimana Bu? Lombanya tadi berarti membawa nama kabupaten, juga nama sekolah juga. Kalau menurut saya karena melihat keurgenannya itu kan berarti lombanya dulu didahulukan. Untuk ujiannya mungkin bisa mengikuti susulan. Mungkin bisa, sepertinya bisa karena kan ini kayak lombanya itu tadi kan tidak mungkin diundur. Jadi kalau melihat keurgenannya itu lebih urgent walaupun memang itu kepentingannya untuk diri sendiri dan orang lain, jadi mengalahkan kepentingannya pribadi. Tapi menurut saya itu masih bisa lah. Jadi sama-sama berjalan, mungkin bisa tetap ikut lomba, nanti ujiannya bisa susulan. Kalau menurut saya itu, terus kemudian berarti alternatifnya tadi mengikuti ujian susulan ya Bu? Iya, alternatifnya itu. Terus kalau mengenai nilai-nilai yang bertentangan tadi mengenai 4 paradigma tadi mengenai individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika Ibu diminta untuk karena siswa ini mengikuti lomba mewakili ke provinsi, Ibu kepala sekolah silakan menyuruh ibu guru mapelnya atau ibu guru wali kelasnya untuk memberi nilai dengan cuma-cuma. Apakah Ibu misalkan setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, anak ini nanti tidak naik. Tapi kalau mengikuti ujian susulan, Ibu harus istilahnya mengatur jadwal ulang. Terus kemudian anak itu disuruh masuk ketika waktu libur. Melihat situasi seperti itu Ibu, nilai yang menguatkan Ibu atau istilahnya menumbuhkan power Ibu untuk berani melangkah, misalkan saya suruh untuk ikut ujian ulang saja.
Iya. Kalau saya tetap prefer ke itu, mengikuti ujian susulan. Kalau memberikan nilai secara cuma-cuma itu nggak adil buat anaknya juga, saya kira. Karena kemampuan anak itu kan bisa lebih baik dari yang kita berikan, siapa tahu kan itu juga nggak adil lah buat semuanya. Kalau saya masih tetap itu, jadi paradigma yang apa nih? Kalau itu yang berarti cocok. rasa keadilan melawan rasa kasihan gitu. Kalau saya keadilan tetap nomor satu. Kalau dikasih nilai itu kan kayaknya nggak, maksudnya merugikan buat semuanya lah, bahkan buat anaknya kalau menurut saya. Iya. Terus itu. kalau mau tidak dikasih kesempatan mengikuti ujian susulan nggak naik kan kasihan. Iya, kalau saya tetap itu walaupun saya harus menjatuhkan ulang ataupun harus ke manapun ke dinas tetap saya lakukan. Bahkan kalau perlu kita mendampingi juga nggak apa-apa karena kan dia sudah mewakili ibaratnya. Masa kita tidak akan melakukan hal-hal yang ibaratnya kan itu tidak seberapa lah itu untuk anak itu. Bu, ini tadi informasi dan pengalaman yang Ibu berikan kepada saya sangat luar biasa sekali. Semoga nanti saya istilahnya bisa mengambil pengalaman terbaik yang pernah Bu Puput lakukan. Dan saya mohon maaf nih tadi sudah mengganggu Bu Puput ya Bu. Buatan. Ya mungkin cuma dangkal, pengetahuannya cuma dangkal, sedangkal itu memang masih belajar juga, masih berproses. Menurut saya sudah luar biasa, bagus sekali Bu. Ya berusaha. Istilahnya bisa mengcover, bisa menyatukan pemikiran orang banyak di lingkungan sekolah Ibu, apalagi ibu guru yang sudah senior tadi luar biasa sekali. Semoga saya bisa tetap itu, soalnya tetap berproses. Kan soalnya masih belum sempurna ibaratnya gitu loh. Masih terus berproses. Hebat sekali Bu, luar biasa. Saya mengapresiasi masih muda sudah jadi kepala sekolah tapi bisa mengkondisikan, mengambil situasi yang tepat terhadap setiap kondisi. Alhamdulillah, amin, mohon doanya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Dan saya mohon maaf bila mengganggu atau ada salah kata Ibu. Dia tidak mengganggu pokoknya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.